Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Setelah 1 bulan lebih tidak buat video di Piala Dunia, juga sebenarnya sempat bikin video tapi saya tarik semua, saya hapus. Jadi untuk hari ini kita mulai bahas bola lagi, pertandingan AS Roma melawan Bologna. Sekedar disclaimer bahwa harusnya ada beberapa laga uji coba yang saya analis, tetapi dan beberapa isu yang harus saya komentari, tetapi itu ditunda dulu, mungkin di video selanjutnya. Oke, kita akan membahas laga Roma lawan Bologna. Seperti laga di Liga 1 Perancis, Liga Bundesliga, termasuk Liga Primer, laga-laga di awal tahun sering untuk kali ini dianggap sebagai laga lanjutan dari sesi pertama, karena sejatinya laga-laga tersebut harusnya sudah selesai sebelum tahun baru. Harusnya Roma, kalau sesuai kalender tanpa Piala Dunia, harusnya sudah menyelesaikan 17 laga atau 18 laga. Biasanya memang sering sedikit lambat, tetapi harusnya bisa 18 laga kalau tanpa Piala Dunia. Tapi hari ini ada Piala Dunia, tahun ini ada Piala Dunia di bulan Desember, hingga sekarang baru menyelesaikan sampai pertandingan ini 16 laga. Jadi Roma masih punya utang 3 laga, tetapi isu transfer sudah makin deras. Seperti yang kemarin, semua klub juga lagi ada isu transfernya masing-masing. Jadi kita lihat ke depannya. Kita fokuskan ke laga Bologna. Yang jadi menarik adalah Roma memang masih memakai 3-4, 1-2 apa 2-1. Tapi yang di laga ini adalah bagaimana main di 2 striker. Mungkin dari penilaian musim lalu Roma sering kehilangan momen, jadi dia main di 2 striker. Walaupun kadang-kadang di pertandingan hari ini memang kadang-kadang dia bermain di 3, langsung 3 pemain masuk ke kotak penalti. Ada juga tendangan jarak jauh, pola serangan baru yang kita lihat baik di Roma maupun Bologna. Jadi saya secara adil ya melihat ini sebagai pertandingan yang semua tim, yang saya yakin hampir semua tim mencari pola baru dalam segi serangan, segi permainan, karena jedanya cukup panjang. Kalau di Liga Italia hampir 1-2 bulan setengah lah, hampir 2 bulan setengah, enggak, hampir 1 bulan setengah, lebih 1 minggu, jadi 1 bulan 3 minggu, hampir 2 bulan. Jadi yang pada saat saya menonton laga ini ya, Roma memang masih banyak PR. Walaupun dia secara pertandingan cukup menguasai pola serangan, Roma cukup dibandingin laga-laga di bulan November atau tahun lalu itu cukup riskan bermainnya. Hari ini bermain cukup rapi, terutama dengan debutan Roma, Benjamin Tahirovic yang asalnya dari Swedia, tapi beberapa sumber mengatakan Bosnia. Ya, pemain ini cukup memiliki catatan mainnya cukup bagus, ya dikatakan bagus lah. Meskipun di laga 60-an sudah ditarik, ya dia cukup memberikan warna baru dalam sisi permainan Roma, penyerang, tapi dimainkan sebagai gelandang ya cukup memiliki momen jam terbang. Dan menganalisis laga permainan musim ini ya, Roma memang cukup banyak skema menyerangnya, baik juga dengan Bologna juga lebih
bermain menyerang, tetapi memang laga awal memang tidak bisa katakan benar-benar menjual dalam arti benar-benar menghibur, karena permainannya masih terkadang permain Roma masih ada sedikit individualitas, masih ada sedikit memanfaat kesalahan lawan, dan permainan memanfaatkan kesalahan lawan ini yang sebenarnya menjadi modal Roma, karena ada sekitar 5 serangan yang cukup menguntungkan Roma dalam gaya berpola menyerang seperti ini, memanfaatkan kesalahan lawan. Beberapa pemain Roma bisa masuk menyerang dari sisi sayap, masuk ke kotak penalti, melepaskan tendangan-tendangan yang cukup bagus. Tapi ya Roma yang unggul 1 gol dari penalti dari pelanggaran pun itu juga harus disyukurin, karena sini adalah masih laga awal musim. Mungkin itu sekian dari saya. Oh iya, ada yang sedikit menarik di pertandingan ini yang saya bisa analisa adalah beberapa Roma mungkin benar pendapat saya di beberapa video yang lalu, kalau kalian menganalisa bahwa sudah saatnya Roma lebih memberi tempat pada pemain-pemain muda, meskipun membeli pemain pengalaman adalah sebuah kewajiban, karena setiap tim pasti akan mencoba memperbaiki skuadnya, termasuk Lazio, Napoli, Milan, Juventus. Semuanya pasti akan mencari pemain berpengalaman atau pemain berpotensi untuk memperkuatnya. Tetapi melihat kondisi keuangan ataupun potensi Roma untuk bermain lebih menjanjikan, terutama untuk memanfaatkan kemampuan Roma sekarang, sebenarnya Roma harus bisa memanfaatkan pemain mudanya, karena beberapa momen memang termasuk melawan Bologna sendiri, banyak pemainnya memang sebenarnya bisa memberikan alternatif baru dan pola permainan Roma, walaupun tidak memungkiri pemain muda ini harus sering juga bisa berpotensi merugikan Roma, misalnya bermain dengan emosi. Tetapi ada beberapa momen Zielinski dia bermainnya cukup atraktif menyerang dia, tapi tetapi di kelebihan yang lainnya yang bisa kita lihat adalah mampu memancing emosi lawan. Ya, Benjamin Talovic juga mampu di awal pertandingan dia mampu bikin beberapa pemain Bologna keteteran. Ya, itu adalah suatu nilai positif bagiku, karena daripada kita juga claiming untuk mencari pemain atau kebingungan mencari pola serangan tetapi tidak yakin, mendingan memakai pola seperti itu, memanfaatkan kemampuan pemain untuk menguntungkan kita, termasuk untuk berani menyerang dan berani untuk memancing emosi lawan. Ya, nggak ada yang salah sih untuk kondisi seperti ini. Mungkin sekian dari video saya. Kurang lebihnya, jika suka silakan like. Jika ada kritikan dan tidak kekurangan dari video ini, silakan tulis di komentar. Jika mau berinvestasi, silakan klik di link Saweria, dan jika berkenan subscribe channel ini. Sekian dari saya, selamat malam.